Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini yang saya akan bacakan ialah kisah dari tabi'in, yaitu kisah tabi'in yang ketujuh yang bernama Kharijah bin Zaid bin Thabit al-Ansyari, yang bergelar sebagai rujukan umat dalam ilmu waris. Bab pertama, gambaran umum, tanda mengenal dan gambarannya dari dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Mus'ab bin Az-Zubair pernah mengatakan, Kharijah bin Zaid bin Thabit al-Ansari dan Tolhah bin Ubaidillah bin Aun senantiasa dimintai fatwa pada zamannya, dan orang-orang pun selalu kembali kepada perkataan mereka berdua. Mereka berdua membagikan warisan kepada pemiliknya seperti rumah, tanah, pohon kurma, juga harta. Mereka berdua juga menuliskan berbagai dokumen bagi masyarakat. Ditulis di dalam Tarikh Ibnu As-Sakir bab kelima halaman 202. Dia merupakan salah satu dari para ulama yang memberikan fatwa di Madinah. Tidaklah laki-laki ini berada di tempat tersebut kecuali dia dikenal sebagai ahli fikih, berpengetahuan, ahli ilmu, dan terpelajar. Orang-orang pun selalu merujuk kepada perkataannya karena dia terpercaya dan amanah dalam hal perkataan dan periwayatannya. Dia seorang ahli fikih yang mendalam ilmunya. Dimanapun permata fikih itu datang, maka dia akan mempelajarinya. Tidak ada yang lebih sulit bagi seorang ulama muslim daripada ilmu fikih, karena di dalamnya terdapat banyak hal yang sulit dipahami dan memerlukan ketelitian serta ketakwaan. Ilmu fikih itu memiliki banyak cabang yang mencakup berbagai hak manusia, baik wanita ataupun laki-laki. Maka siapapun yang mampu membagikan tanah dan pohon kurma, pastilah orang yang benar-benar telah memahami kandungan dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya, khususnya terkait perkara tersebut. Dia dan sahabatnya Abdurrahman bin Aun memiliki kemampuan khusus dalam bidang penulisan dokumen penting, di mana orang-orang selalu mempercayakan kerahasiaan dokumen-dokumen tersebut kepada mereka berdua. Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan ayahnya yang merupakan sahabat Nabi dari kaum Ansor, yaitu Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit yang pernah dibebani dengan tugas keilmuan sebagai penerjemah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Zaid bin Thabit, ayah syekh kita Kharijah ini, pernah berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepadanya untuk mempelajari kitab orang Yahudi, sehingga aku menuliskan surat-surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka dan membacakan kepada beliau jika orang-orang Yahudi mengirimkan surat kepadanya. Hadis riwayat Bukhari di dalam kitab Al-Ahkam bab Tarjamatul Hukam wa hal yajuzu turjumanun wahid. Kesamaan itu begitu dekat antara ayah dan anak. Dia adalah seorang ahli ilmu yang keilmuannya sangat mendalam. Dia mewarisi ilmu dari seorang ayah yang telah menerima tugas keilmuan yang dirasa sulit bagi kebanyakan orang. Namun dia telah melaksanakannya dengan baik bagi Rasulullah SAW. Sedangkan putranya Kharijah
termasuk salah satu ahli fikih Madinah yang 7. Ubaidillah bin Umar adalah seorang yang hidup sezaman dengan mereka, berkata tentang mereka setelah para sahabat Rasulullah SAW, ilmu fikih di Madinah dikuasai oleh Kharijah bin Zaid bin Thabit, Sa'id bin al-Musayyab, Urwah, Al-Qasim bin Muhammad, dan Sulaiman bin Yasar, maula dari Maimunah, istri Rasulullah SAW. Bukankah merupakan kewajiban kita untuk menemani sang ahli fikih putra seorang imam ini di dalam wisata perkenalannya? Kami juga akan menyalakan cahaya di atas salah satu istana di antara istana-istana fikih yang 7 di Madinah. Marilah kita melanjutkan perjalanan mengikuti sejarah hidupnya dari luar dan dalam. Kami akan menetapkan dan menjelaskan hal-hal yang bermanfaat bagi umat manusia di dalam sejarah hidupnya. Kesanalah tujuan kita di Madinah Al-Munawwarah, tempat pemuda ini tumbuh berkembang. Tanda pengenalnya. Dia adalah Kharijah bin Zaid bin Thabit al-Ansari, seorang imam putra seorang imam, Al-Bukhari al-Madani, dan yang paling mulia di antara saudara-saudaranya. Ayahnya adalah Zaid bin Thabit bin Ad-Dokha bin Zaid bin Lauzan bin Amr bin Auf bin Ghanam bin Malik bin An-Najar al-Ansari al-Khosroji. Rasulullah SAW bersabda mengenai Zaid bin Salam, afraduhum Zaidub Nuthabit. Rasulullah SAW bersabda mengenai Zaid bin Thabit, afraduhum Zaidub Nuthabit. Orang yang paling memahami ilmu faraid di antara mereka adalah Zaid bin Thabit. Maksudnya, orang yang paling banyak mengetahui tentang kewajiban-kewajiban terhadap Allah, bukan hanya sholat saja, akan tetapi paling memahami masalah yang paling sulit di antara perkara-perkara yang wajib, yakni masalah harta warisan. Neneknya dari ayah adalah An-Nawar binti Malik bin Muawiyah bin Adi bin Amir bin Ghanam bin Adi An-Najar. Masih satu keturunan, satu sama lainnya keturunan yang mulia dan bijak. Ayah dan kakeknya berasal dari Bani Najjar. Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai Bani Najjar, antum akhwali wa ana fikum wa ana naqibukum. Kalian adalah paman-pamanku, aku adalah bagian dari kalian, dan aku adalah pemimpin kalian. Dia tumbuh besar di Madinah Al-Munawwarah di bawah asuhan seorang ibu dari kaum Ansor yang merupakan salah satu putri dari seorang pemimpin Ansor, yakni Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Ansori. Wanita itu adalah Ummu Sa'ad binti Sa'ad bin Ar-Rabi' yang berasal dari sebuah rumah yang mulia. Hasan bin Thabit, penyair Rasulullah SAW, berkata tentangnya, siapakah yang menguasai sajak setelah Hasan dan putranya, dan siapakah yang menguasai perkara pengadilan setelah Zaid bin Thabit? Cukup baginya kemuliaan dengan nasab yang baik, karena dia adalah putra dari seorang penulis dan pengumpul Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata kepada ayahnya Zaid bin Thabit ketika dia hendak mengumpul Al-Quran, wahai Zaid, sungguhnya engkau adalah seorang pemuda yang cerdas, dan kami tidak pernah mencurigaimu. Engkau pun telah menuliskan wahyu untuk Rasulullah SAW. Maka carilah Al-Quran dengan sempurna, lalu kumpulkanlah. Zaid radhiyallahu anhu pun berkata, ketika aku mendengar hal tersebut, aku pun berkata, bagaimana mungkin kalian hendak melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maka Abu Bakar menjawab, demi Allah, ini yang terbaik. Demikianlah ayahnya telah berpartisipasi dalam pengumpulan Al-Quran pada masa khalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan dia adalah salah satu dari 4 orang yang mengumpulkan Al-Quran, yaitu Zaid, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Abu Zaid
Mereka semua berasal dari kaum Ansor ridwanallahu alaihim. Gambaran dari dekatnya, itulah tentang nasab dan rumah tempat dia dididik dan dibesarkan. Akan tetapi bagaimanakah tentang kepribadian dan karakter dari laki-laki ini? Kita harus mengambil gambarannya dari dekat untuk kemudian kita letakkan di tengah-tengah kerangka umum tadi. Mari kita biarkan Zaid bin As-Sa'ib, salah seorang yang hidup sejaman dengannya, ikut berpartisipasi dalam memberikan gambaran tersebut. Dia berkata, aku melihat di antara kedua mata Kharijah bin Zaid ada bekas sujud, namun tidak banyak, dan di atas hidungnya tidak ada tanda apapun. Bagaimana mungkin kita tidak melihat bekas sujud di atas wajah seorang imam, padahal ayahnya adalah salah satu di antara orang-orang yang disebut oleh Al-Quran Al-Karim, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddahu 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujudi dzalika masaluhum fit Taurah Taurati wa masaluhum fil injili kazar'in akhraja sata'ahu fazarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra al-yaghiz bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Marilah kita kembali lagi kepada orang yang sedang berbicara tentangnya, yakni Zaid bin As-Sa'ib. Dia melanjutkan lagi perkataannya, aku melihat Kharijah terkadang melepaskan selendangnya dan dia sendiri tidak berpakaian. Akan tetapi jika dia sedang memakai gamis, aku tidak pernah melihatnya demikian. Dia adalah orang yang berperawakan bagus, mengenakan pakaian yang bertenun sutra dan bulu, memakai mantel yang telah diperciki wewangian, serta mengenakan sorban putih. Demikianlah gambaran tentang Kharijah yang dikatakan oleh seorang laki-laki yang sangat pemalu. Dia merasa malu untuk membuka dirinya
apalagi auratnya. Kharijah adalah orang yang berpenampilan menarik, memakai sorban putih, kain bertenun sutra yang berwarna hijau, dan mantel yang telah diperciki wewangian. Semua itu bukan karena dia mencintai kesenangan dunia, melainkan hanya untuk menjaga keindahan tubuh dan sebagai pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Surat Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Imam Az-Zahabi pun bercerita tentangnya. Dia adalah orang yang paling mulia di antara saudara-saudaranya. Mereka itu adalah Ismail, Sulaiman, Yahya, dan Sa'ad. Kharijah bin Zaid meriwayatkan dari ayahnya Zaid, pamannya Yazid, Usamah bin Zaid, ibunya Ummu Sa'ad binti Sa'ad bin Ar-Rabi', Ummul Al-Ansari, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan orang yang meriwayatkan darinya adalah Ibnu Sulaiman, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith, Abdullah bin Amr bin Utsman, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kami ingin menetapkan dari siapa saja dia meriwayatkan hadis dan siapa saja orang yang mengambil keriwayatan darinya, supaya kami dapat bersikap adil terhadap ahli fikih yang juga ahli hadis ini, sekaligus memberikan sanggahan terhadap orang yang mengatakan bahwa dia tidak banyak meriwayatkan hadis. Sekarang kita harus melihat berbagai peristiwa yang terjadi dalam sirah seorang ulama ahli fikih, putra seorang imam, yaitu Kharijah bin Zaid. Demikianlah bacaan dari kisah tabi'in yang ketujuh ini yang masih termasuk sebagai ahli fikih Madinah, yang bernama Kharijah bin Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit adalah salah satu sahabat ulamanya para sahabat yang diberikan kewenangan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menulis wahyu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Kharijah bin Zaid ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.